Baik, selamat datang kembali pada channel pembelajaran matematika bersama Pak Eko. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear berbentuk pecahan dan penerapan sistem persamaan linear di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita jumpai contoh soalnya seperti apa. Nah, jika diketahui ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 3 per X dikurangi 2 per Y sama dengan 18, dan 5 per X ditambah 4 per Y sama dengan 8. Nah, langkah pertama, itu kita memisalkan penyebutnya ya menjadi sebuah variabel yang baru. Misalkan di sini penyebutnya per X dan per Y. Kita misalkan saja 1 per X sama dengan A dan 1 per Y sama dengan B. Sama, seandainya nanti di sini per P, ini per Q. Nah, sama, nanti diubah menjadi variabel yang baru. Seperti itu. Sehingga langkah yang kedua, kita mengubah kedua persamaan tadi. Misalkan yang tadi, yang awal di soal itu Pak Eko beri nama ini persamaan yang pertama. Yang bawah itu persamaan yang kedua. Nah, kita ubah kedua persamaan ini supaya tidak pecah lagi. Sehingga menjadi 3A dikurangi 2B sama dengan 18. A ini kan tadi per X ya. B ini kan per Y ya. Nah, yang bawah juga sama. 5A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, langkah berikutnya seperti biasa. Kita bisa menggunakan metode-metode yang pernah kita pelajari untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan metode gabungan antara apa? Metode eliminasi dan metode substitusi. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan eliminasi semua juga boleh. Ini Pak Eko hanya memberikan salah satu contoh alternatif penyelesaian. Nah, kita tulis lagi soalnya. 3A plus 2B sama dengan 18, 5A ditambah 4B sama dengan 8. Nah, yang ini tadi yang atas dikurang ya. Dikurang, bukan ditambah. 3A dikurangi 2B sama dengan 18. Nah, misalkan kita mau menghilangkan variabel A, maka eliminasi A ini dihilangkan. Berarti ini kita kalikan terbalik. Yang atas kalikan 5, ini ya. Yang bawah dikalikan 3, yang ini. Sehingga kita hitung 5 kali 3, 15A, dikurangi 5 kali 2, 10B, sama dengan 18 kali 5, 90. Yang bawah 3 kali 5, 15A, 3 kali 4 plus 12B sama dengan 8 kali 3, 24. Nah, karena di sini sama-sama positif, jadi supaya tinggal yang B, ini perlu kita kurangi ya. 15A kurangi 15A kan habis, jadi tinggal yang variabel B. Nah, ini kita hitung min 10B dikurangi 12B. Oh, ternyata menjadi min 22B. Utang 10, utang lagi 12, ya kan? Jadi negatif 22B. 90 kurang 24, gampang ya, 66. Nah, B-nya berapa? 66. Nah, ini kan perkalian, pindah menjadi pembagian. Hasilnya adalah negatif 3. Seperti itu. Nah, ini belum selesai ya. Kan baru ketemu B ya. Padahal kan ditanyakan adalah X dan Y, ya kan? Nah, sebelum ke situ kita harus mencari apa? A-nya dulu. Nah, langkah keempat kita mencari A ya. Langkah keempat substitusi nilai yang sudah kita temukan tadi ya. Nilai B sama dengan negatif 3 yang ini tadi ke persamaan, misalkan tadi Pak Eko mana tadi ya? Persamaan yang baru ini Pak Eko beri nama persamaan yang ketiga, ini persamaan yang keempat. Nah,
substitusi nilai B sama dengan negatif 3 ini ke salah satu persamaan antara persamaan 3 atau persamaan 4. Misalkan Pak Eko masukkan ke persamaan 3. Ke persamaan 3. Kita tulis lagi. 3A dikurangi 2B sama dengan 18. Berarti 3A dikurangi 2 kali negatif 3 sama dengan 18. 3A min kali min positif 6 ya sama dengan 18. 3A sama dengan 6 pindah ke kanan jadi 18 kurangi 6 12 ketemu A-nya 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, ini belum selesai walaupun A-nya dan B-nya sudah ketemu. Langkah yang terakhir, ubah variabel A dan B yang sudah kita peroleh tadi ke X dan Y. Gitu ya. Nah, tadi di permisalan yang pertama, 1/X itu kan sama dengan A. Ya. Yang pertama tadi kan 1/X sama dengan A. Nah, tadi kan ketemu A-nya adalah berapa? 4. Nah, berarti X-nya berapa? Ya tinggal kita balik saja, 1/4. Nah, seperti itu, mudah ya. Kemudian yang kedua tadi 1/Y sama dengan B. 1/Y sama dengan B-nya ketemunya negatif 3. Berarti Y-nya sama dengan, tinggal dibalik saja ini. Negatif 3/1 atau sama dengan, negatif 1/3. Pak Eko hapus. Ini kan kalau Pak Eko tuliskan kan ini menjadi apa namanya? Negatif 3 itu kan negatif 3/1 ya. Iya kan? Ini kan B-nya kan negatif 3/1. Nah, ini kalau kita balik ya menjadi negatif 1/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya itu kan X dan Y. Apa? X tadi 1/4, Y-nya negatif 1/3. Ini jawabannya. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang berikutnya kita lanjutkan ke soal cerita atau penerapan dari sistem persamaan linier. Nah, jika di sini diketahui ada soal cerita, seorang pedagang beras mencampur 2 jenis beras yang harganya 8.500 dan 9.000 per liter untuk dijual. Nah, jumlah campuran beras banyak 350 liter. Setelah beras habis terjual, diperoleh pendapatan sebesar 3.075.000. Berapa liter setiap jenis beras pada campuran beras tersebut? Nah, kita misalkan ya, X itu adalah banyak beras jenis pertama, Y sama dengan banyak beras jenis kedua. Langkah yang sangat penting adalah memisalkan, kemudian membuat modelnya. Ya, di sini kan yang diketahui adalah jumlah campuran. Nah, berarti kan beras 1 tambah beras 2 yaitu 350. Ini X plus Y sama dengan 350. Kemudian kan kita belum tahu banyaknya beras pertama ada berapa liter, beras kedua ada berapa liter. Nah, berarti ini 8.500 dikalikan X ditambah 9.000 kalikan X diperoleh pendapatan sebesar 3.075.000. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Kemudian kita bisa menggunakan metode yang seperti biasa, SPLDV ya. Sistem persamaan linier 2 variabel. Kita tulis langkah yang pertama ya, X plus Y sama dengan 350. Kemudian di sini 8.500 X tambah 9.000 Y sama dengan 3.075.000. Misalkan kita mau menghilangkan variabel Y. Nah, yang atas kita kali 9.000, yang bawah kalikan 1 aja. Kita kalikan yang atas 9.000 X ditambah 9.000 Y
Sama dengan, nah ini 350 kali 9 berapa ya? 350 kalikan 9. 0, 9 kali 5, 45, nyimpen 4, 9 kali 3, 27, tambah 4, 31. Berarti 3150.000. Nah, yang bawah kita tulis ulang, 8.500X ditambah 9.000Y sama dengan Rp3.075.000. Kemudian karena sama-sama positif, maka tinggal kita apa? Kita kurangi, ya. Ini kan udah sama-sama positif nih, tinggal kita kurangi aja. 500X, ya, sama dengan, ini 150 kurangi 75, oh 75.000. Kemudian X sama dengan 75.000 bagi 500. 0,2 coret. Nah, lah kok murah yuk. Murah. Bener nggak ini? Iya, bener ya. 75 bagi 5 itu ada berapa? Itu 50. 150 liter. Bukan rupiah ya. Bahkan yang ditanyakan adalah banyak beras, bukan harganya. Ya, 150 liter. Nah, ketemu nih. Nah, langkah yang berikutnya kita substitusi nilai X tadi 150 liter ke salah satu persamaan. Nah, ini kan maaf. Tadi kan X plus Y sama dengan 350. Nah, X-nya 150 tambah Y sama dengan 350, berarti Y-nya 350 kurangi 150. Y-nya 200 liter. Jadi kesimpulannya kita tulis lagi, beras jenis 1 yang dicampur adalah 150 liter, dan beras jenis 2 yang dicampur adalah 200 liter. Seperti itu cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linier. Nah, yang tadi kan 2 variabel nih. Nah, kalau ada soal seperti yang berikut ini, di sini kan ada penghapus, ada rautan, ada penggaris. Nah, berarti kan ada 3 variabel. Kita misalkan ya sama. X itu harga 1 penghapus, Y harga 1 rautan, dan Z harga 1 penggaris. Sehingga kita tulis, karena ini membeli, berarti kan ditambah. 2X ditambah Y ditambah Z, sama dengan 11.000. X ditambah 3Y ditambah 2Z, sama dengan 16.500. 2X ditambah 2Y ditambah 1Z sama dengan 13.000. Itu ya. Nah, sehingga menjadi apa? Sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sama penyelesaiannya menggunakan metode gabungan. Sama ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan, kemudian silahkan dikerjakan soal latihan-latihan soalnya. Seperti itu. Pak Eko harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, ini juga sama ya, nanti per X per Y sama diubah itu ya. Ini, per X per Y, ini juga sama, nanti menjadi ABC, 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 kalau ini AB, AB. Kemudian yang ketiga juga sama dengan contoh soal yang terakhir tadi. Ya. Baik, aku rasa itu untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Bila ada pertanyaan bisa bertanya ke Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.